Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan atas rahmatnya, hari ini seperti biasanya minggu-minggu akhir-akhir 2 minggu sekali, kita melakukan pembelajaran yang kita undang para narasumber dari praktisi pendidikan maupun dari pengusaha-pengusaha bengkel. Untuk kali ini kita mengusung tema penyelarasan dunia pendidikan dan dunia industri. Dari narasumber yang luar biasa hari ini, beliau adalah mengawali kiprahnya dari helper menjadi mekanik, bahkan menjadi seorang guru. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu biasa saya panggil partner saya ini yang udah nggak asing lagi. Beliau adalah seorang trainer juga, ini Pak Henry Huta Barat. Halo, selamat siang Pak Wandi, selamat siang rekan-rekan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Pak Wandi acara hari ini? Acara hari ini Pak, saya mengundang yang luar biasa sekali nih Pak, multi talenta ini dari Palembang ini. Beliau seorang trainer juga, guru juga, pernah helper juga, mekanik juga, pemilik bengkel juga Pak, lengkap nih. Ya sebelumnya kita lihat dulu Pak profil beliau. Sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. Beliau adalah Bapak Insinyur Burhan Yuliansah. Kita hubungkan ya Pak ya, langsung dari Palembang. Acara ini disiarkan secara langsung dari Studio UOM Jakarta Tanah Kusir. Selamat siang Pak Burhan Yuliansah. Selamat siang Pak Aswandi, selamat siang Pak Henry. Siang Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Ya, bagaimana Pak Palembang hari ini Pak? Ya. Ya, cuaca siang hari ini lumayan. Mana kabarnya di seputaran Jakarta Pak? Seputaran Jakarta nih Pak, mendung-mendung, ngeri-ngeri sedap nih Pak. Kayaknya mau hujan nih sepertinya sekarang. Untuk kita mempersingkat waktu juga, jadi saya silakan Bapak Henry sebagai moderator untuk bincang-bincang kepada Bapak Insinyur Burhan Yuliansah mengusung tema penyelarasan dunia pendidikan dan dunia industri. Oke, terima kasih Pak Wandi, terima kasih Pak Burhan bersedia datang nih kita bincang-bincang Pak. Seperti tadi yang diutarakan Pak Wandi di depan, ya kita akan rutin melakukan acara ini sebagai ajang sharing ya, untuk rekan-rekan teknisi kita, untuk rekan-rekan pengusaha bengkel kita. Ya intinya kita saling berbagi, saling memotivasi. Nah, yang menarik Pak di tema hari ini kita berbicara tentang korelasi dunia pendidikan ya Pak dengan industri otomotif. Saya sangat senang nih Pak Burhan dari dunia pendidikan sebagai awal ya pendidikan teknisi kita bisa hadir di sini, bisa cerita, bisa sharing Pak. Mungkin Pak Burhan bisa ceritakan Pak tentang profilnya Pak. Yang menarik yang saya tangkap tadi, Pak Burhan ini awalnya pun dari STM ya Pak, kemudian meniti karir pun dari seorang helper mekanik Pak. Ya mungkin ini bisa nanti menginspirasi lagi teman-teman kita bahwa lulusan-lulusan STM itu
khususnya dari otomotif nggak mentok cuma jadi mekanik, ternyata banyak peluang karir yang bisa kita tempuh ya Pak. Silakan Pak Burhan. Ya, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Pak Suwandi, Pak Henry Huta Barat yang telah memberi kesempatan untuk ya hadir di acara siang ini. Nah, kebetulan gini Pak Henry, jadi untuk perjalanan karir yang lumayan lama Pak. Jadi awal mula ya tamat sekolah itu menjadi ya mekanik di bengkel-bengkel umum dulu Pak, sebelum saya meniti karir di perusahaan. Jadi dari helper naik menjadi mekanik, naik menjadi bengkel, dan akhirnya saya putuskan untuk berbagi ilmu itu Pak. Jadi awal mula perjuangan itu Pak lumayan Pak, yang namanya mandioli, kolong transmisi itu Pak. Jadi sempat saya 8 bulan Pak. Nah, udah itu saya putuskan untuk berbagi ilmu. Awal mulanya saya repair di Balai Latihan Pendidikan itu Pak. Jadi di situ saya diperkenalkan guru saya dulu, almarhum Pak. Nah, di situ saya diperkenalkan, dijari oleh mereka ya bahwa kita ini dari nggak bisa akhirnya menjadi bisa. Diajak bergabung, Burhan, kamu kalau memang itu kita kasih jam untuk memberikan materi dan berbagi ilmu kepada alma mater kamu. Nah, di situ saya terima, oke Pak, saya coba dulu. Nah, di situ awal mula karir saya menjadi guru Pak. Artinya Bapak Burhan ini menjadi guru bukan cita-cita awal ya Pak ya? Kalau bisa dibilang tanda kutip kecelakaan. Bisa dibilang gitu Pak? Ya kira-kira begitulah Pak. Alih profesi gitu Pak ya. Alih profesi. Menarik Pak, karena begini Pak, banyak keluhan di dunia pendidikan kita ya, kekurangan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Akan sangat menarik memang jika guru-guru otomotif itu atau guru-guru kejuruan pada khususnya itu pernah mempunyai pengalaman real di dunia industri, karena pasti itu akan sangat sangat bekal yang sangat bagus untuk guru tersebut ketika mendeliver ilmunya kepada siswanya Pak. Berarti Bapak Burhan ini dulu dari STM ya Pak? Iya Pak, saya dari STM Negeri 2 Palembang, jurusan otomotif. Kalau zaman dulu Pak, ya rata-rata kalau guru teknik dari IKIP Pak ya, kalau nggak salah zaman itu IKIP Bandung, IKIP Medan, IKIP Padang. Memang kalau lihat kualitas sudah lumayan Pak. Lagi guru-guru yang jebolan dari IKIP itu udah dicetak ya dari universitas-universitas itu Pak, bukan dari dulu itu. Kalau nggak salah ada program magang guru juga Pak, cuma kalau sekarang ini ada lagi Pak. Oh gitu ya Pak. Nah, yang menarik gini Pak, Burhan kan artinya secara skill di otomotif pastilah mumpuni ya, karena emang benar-benar dari basicnya dari STM otomotif, kemudian Pak Burhan juga sempat bekerja di beberapa perusahaan. Nah, pasti kan ada satu gap ya Pak, ketika Bapak dari praktisi, kemudian Bapak berubah atau beralih menjadi seorang pendidik. Bagaimana Pak cara mensiasatinya Pak? Karena saya pribadi pun dulu pun dari mekanik, kemudian ketika masuk ke dunia training ada semacam gap ya. Kita pinter, kita ngerti, tapi
untuk membuat orang lain mengerti itu kan butuh suatu skill lagi, Pak. Bagaimana Pak Burhan kira-kira mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, gini Pak. Jadi kalau memang di dunia pendidikan itu Pak, jauh untuk, ya bisa dibilang lah seperempatnya lah untuk yang mempunyai skill mumpuni itu Pak. Jadi kalau ya Pak, itu untuk apa, di pengetahuan di dunia pendidikan itu memang sangat perlu Pak, itu Pak. Jadi apa yang mau diaplikasi di bengkel atau di industri itu harus dipelajari Pak di situ Pak, biar nggak ada gap lagi antara dunia industri dan dunia pendidikan itu Pak. Oke. Sekarang ini banyak keluhan Pak dari teman-teman kita di dunia industri ya. Mereka mengeluhkan siswa SMK, lulusan siswa SMK itu banyak yang belum siap kerja gitu. Artinya kan seharusnya ketika mereka lulus dari SMK masuk ke dunia kerja nggak perlu terlalu lama, bisa adaptasi gitu Pak. Kira-kira apa sih Pak permasalahannya Pak? Kalau materi pembelajaran di sekolah harus diperbanyak emang untuk praktis. Jadi kalau di SMK saat ini Pak, beberapa pendidik yang mungkin kurang Pak ya, kurang kompeten di bidangnya, itu hanya memberikan teori saja gitu Pak. Jadi dengan harapan kedepannya memang bisa dihadirkan guru-guru tamu atau guest teacher lah gitu Pak ya, industri mengetahui sekolah-sekolah Pak. Jadi dengan harapan apa yang diharapkan di dunia industri itu sekolah udah memahami Pak, gitu Pak Henry. Artinya sekolah dari pihak sekolah mengharapkan turut serta ya industri ikut melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah ya Pak. Betul Pak Henry, gitu Pak. Jadi dengan harapan apa yang dikehendaki industri, oh gini maunya, bengkel-bengkel resmi atau bengkel-bengkel umum pada umumnya itu Pak. Jadi memang siswa punya gini industri itu pada umumnya, gitu Pak Henry. Ya benar tuh Pak. Artinya pihak industri pun sebagai artinya yang menerima output dari SMK otomotif mungkin juga harus lebih berperan ya Pak di dunia pendidikan agar mutu-mutu bisa selaras dengan apa yang mereka inginkan. Ya kita berharap teman-teman kita di industri otomotif mendengar ini ya bisa merelakan waktunya, bisa memberi sedikit ilmunya langsung ke sekolah-sekolah, begitu ya Pak Burhan ya? Iya Pak Henry, dengan harapan keikutsertaan dunia industri ataupun perbengkelan umum itu bisa maju Pak. Jadi sesuai Direktorat Jenderal Vokasi sekarang bahwa ada program link and match gitu Pak Henry. Jadi yang dikehendaki di industri itu pihak sekolah udah paham, udah mengerti gitu Pak Henry. Ya, jadi teman-teman di industri atau di perbengkelan umum dengan harapannya bisa berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ke beberapa sekolah gitu Pak Henry. Ya mudah-mudahan ini ada yang mendengar ya Pak ya, teman-teman kita industri tergerak ya, kita kolaborasi bagaimana meningkatkan mutu lulusan SMK kita Pak. Karena
Saya pengen tahu Pak, sekarang minat peserta atau siswa itu untuk memilih jurusan otomotif gimana Pak? Apakah masih tinggi? Karena kalau di zaman saya dulu, waktu saya masuk STM itu, otomotif itu salah satu jurusan yang sangat favorit ya. Entah sekarang nih, kira-kira bagaimana Pak minat siswa dengan jurusan otomotif? Kalau dari data beberapa tahun ke belakang, Pak, peminat masih luar biasa, Pak. Bahkan di tempat saya mengajar itu di SMK Negeri 4 Palembang itu kita masih terima 3 kelas, Pak. Satu kelas 36 siswa. Ya, kalau di situ wah, masih luar biasa, Pak. Bahkan pada tahun 2013 kita sempat 5 kelas, Pak. 50 untuk jurusan dengan itu, Pak. Masih Kita aja tinggi yang ya, nggak ini menghadapi siswa itu, Pak. Wah, luar biasa, Pak, kalau animo dari siswa itu sendiri, Pak. Nah, menyangkut dengan kompetensi guru, Pak. Saya tertarik dengan profil Bapak tadi. Bapak tuh dari benar-benar praktisi di lapangan, kemudian beralih tadi menjadi seorang pengajar atau pendidik, Pak. Saya pasti yakin murid-murid Bapak pasti akan lebih senang diajar oleh Pak Burhan yang notabene mempunyai pengalaman praktik di lapangan langsung ya Pak, dibandingkan ketika kita diajar oleh guru-guru yang mungkin hanya menguasai teori gitu Pak. Nah, apakah ada program-program khusus Pak dari dunia pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru SMK kita Pak? Ya, ini Pak, kalau lihat dari program-program pemerintah, kalau kita lihat dari kementerian, memang betul-betul luar biasa, Pak. Jadi kalau lihat tahun kemarin, Pak, ya alhamdulillah, Pak, saya mewakili teknik otomotif khusus SMK, Pak, yang berangkat waktu diklat ke Medan itu. Ya, memang luar biasa Pak. Cuma dalam rangka pemberangkatan itu ya dan seleksi, pemberkasan, pendataan, baru bisa ikut diklat kompetensi guru gitu Pak. Jadi kalau program pemerintah dan kementerian itu sudah luar biasa Pak untuk meningkatkan gitu Pak Henry. Oke, Pak Burhan, mungkin kita ketahui bersama ya sekarang ini sedang gencar-gencarnya promosi tentang mobil listrik Pak. Ya, teknologi mobil listrik diharapkan akan menjadi tren beberapa tahun ke depan. Seperti kita tahu ada perbedaan besar ya Pak kalau kita bicara tentang mobil dengan internal combustion engine, kemudian sekarang beralih ke mobil listrik. Nah, apa sih Pak? Apakah sudah ada antisipasi dari pihak dunia pendidikan khususnya SMK otomotif untuk setidaknya mengikuti perkembangan mobil listrik tersebut Pak? Nah, kalau lagi ini Pak, nah, kalau untuk perkembangan listrik juga Pak, sebetulnya kalau saya pribadi ini lumayan bagus itu Pak. Jadi kebetulan ada program juga di tahun kemarin Pak, mau konversi Pak, cuma jenis sepeda motor mau sepeda motor jenis Jupiter lama itu mau saya konversi ke motor listrik Pak. Cuma masih terkendala biaya gitu Pak Henry. Ya, kalau lihat ATPM Pak ya, yang udah agak lumayan itu kayak
Astra itu Pak, dia udah ada mobil hybrid gitu Pak ya, Iya. hybrid. Nah, jadi kalau dunia SMK sendiri ya, di Palembang ini kayaknya belum apa ya, semacam pergerakan lah untuk ke arah mobil listrik itu Pak. Cuma memang harapannya ke depan kalau memang bisa, ya mudah-mudahan bisa kalau ada subsidi lah gitu Pak dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan artinya dunia pendidikan juga segera apa ya Pak, mengikuti teknologi mobil listrik, karena jangan sampai nanti ketika itu sudah keniscayaan ya, artinya mobil listrik itu sudah umum dipasarkan oleh pabrikan di Indonesia, ternyata siswa lulusan STM otomotif tidak mampu mengikuti. Kenapa saya tanyakan seperti itu Pak? Karena sekarang banyak ATPM ya yang cenderung mengambil tenaga kerjanya itu bukan lagi hanya dari STM otomotif. Ya mungkin seperti Pak Burhan juga ketahui, ada beberapa ATPM sekarang itu ambil dari jurusan listrik, dari jurusan elektronika, kemudian mereka ambil juga dari non kejuruan seperti SMA IPA ya, mereka pun bisa rekrut karena apa, kelemahan ya. Iya betul. Pengalaman saya pribadi waktu saya di STM otomotif, kelemahan saya adalah ketika belajar tentang kelistrikan, padahal ketika saya masuk ke dunia industri ya, hampir semua teknologi mobil ya itu erat dengan komponen elektronika atau listrik. Saya takut Pak Burhan, nanti lulusan STM otomotif ini justru malah tidak terserap di dunianya sendiri. Bagaimana Pak Burhan? Iya kali Pak Henry. Kalau lihat perkembangan zaman ini Pak, justru bukan di mekanik otomotif atau teknik permesinan yang direkrut mereka Pak. Betul itu. Bahkan dia mengambil dari jurusan elektronika industri, elektronika komunikasi, dan bahkan teknik listrik Pak. Itu saya lihat kemarin waktu di Toyota Delta Mas Medan Pak. Begitu saya tanya Pak, dulu kayak Pak Budi, Pak Darwin, dan Pak Doli Siregar kan, wah kita dari elektronika Pak, nggak ada kan. Ya kan nggak ini lagi, terus sekarang sudah dideteksi sensor ECU gitu Pak. Jadi kita nggak mempelajari lagi katanya untuk apa, perlu permesinan itu nggak ada lagi katanya Pak. Elektrikal semua yang kita pelajari, mereka bilang gitu Pak. Nah itu yang saya khawatir Pak, jangan apa nanti lulusan SMK otomotif ini nggak kerja di bengkel otomotif ya, akhirnya mereka tersingkir, malah bekerja di luar bidangnya, karena ya kita tahu sekarang hampir semua teknologi mobil modern itu ya erat hubungannya dengan kelistrikan atau elektronika. Jadi kalau lulusan STM otomotif sendiri pun lemah di situ ya, saya yakin pasti akan tersingkir atau tidak bisa bersaing Pak. Ya mudah-mudahan sih kedepannya mungkin lulusan otomotif ini bisa memperkuat pelajaran tentang kelistrikan Pak. Karena pengalaman saya pribadi, lebih mudah mengajari orang yang dari dunia elektronik tentang mekanikal daripada kita mengajari orang yang paham mekanikal tentang kelistrikan gitu. Kalau Iya, teman-teman, betul itu. benar ya Pak? Ya, Karena gini Pak, kejadian kemarin waktu di ya itu Pak Leonard Huta itu ketua kelas kami itu Pak, waktu di Medan kemarin. Basicnya emang dari elektronika, jadi enak Pak. Bahkan kami kan nilai resistor tahanannya yang ini
justru banyak dia yang mengerti, Pak. Itu ketua kelas kami waktu di Medan, Pak Leonard Huta Barat itu. Itu apa rasanya itu, Pak? Bang Leonard. Ya mungkin itu tantangan Iya, Leonard Huta Barat. Tantangan kita ke depan di bagaimana Iya. lulusan-lulusan SMK khususnya otomotif ini lebih menguasai tentang kelistrikan, karena bukan hanya di dunia pendidikan, Pak, di dunia industri pun kadang-kadang kalau saya periksa toolbox teknisi ya, atau saya punya teman teknisi freelance gitu ya, saya lihat toolboxnya itu nggak ada namanya avometer ya, nggak ada digital multimeter. Terus saya tanya, bagaimana kamu memeriksa kalau ada kerusakan kelistrikan ya? Dia paling hanya bisa menunjukkan test pen gitu ya. Artinya, waduh, bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada pelanggan ya kalau alat yang kita gunakan untuk memeriksa mobil dengan teknologi modern pun nggak capable gitu, nggak sesuai. Yaitu tadi mereka banyak ya, mohon maaf, teknisi otomotif yang sudah bertahun-tahun saja mungkin masih ada yang belum bisa menggunakan multimeter karena itu dianggap sebuah hal yang mewah gitu, padahal itu adalah harusnya pekerjaan sehari-hari di dunia otomotif saat ini, Pak. Iya, Pak, memang betul, Pak. Jadi kalau ya lihat sekarang, jadi memang kalau alat-alat kayak multitester digital, lampu tes, bahkan scanner, Pak ya itu bukan hal yang lagi, Pak. Ya suatu keharusan, itu harusan, Pak. Harus memang dimiliki, bahkan bisa dipakai untuk bengkel-bengkel umum. Jadi kalau kita nggak upgrade teknologi, wajah kita ketinggalan, Pak. Ya, seharusnya bengkel-bengkel umum udah ngerti gimana pakai cara multi digital, scanner OBD, gimana, Pak? Nah, itu harusnya emang sudah standar, sesuatu yang sebenarnya standar, tapi kayak ya belum dikuasai dengan baik ya. Ya contoh, Pak, saya pernah ya waktu kelas training ya, saya suruh teknisi untuk memegang plus minus aki gitu. Dia takut ya. Iya. Kenapa? Saya bilang nanti kesetrum, Pak. Astaga, artinya saya bilang kamu sudah 5 tahun jadi teknisi otomotif, takut untuk megang plus minus aki. Artinya kan konsep dia tentang kelistrikan itu sangat-sangat rendah gitu ya, Pak. Nah itu yang artinya saya bilang ini PR kita sama-sama ya, supaya teknisi-teknisi otomotif kita itu sadar gitu, jangan sampai nanti tergilas ya, jangan sampai nanti justru orang-orang yang di luar otomotif yang menguasai bidang kita ini gitu ya, seperti teman-teman dari elektronika, dari kelistrikan, mereka nanti yang akan menjadi teknisi otomotif karena mereka mempunyai basic kelistrikan yang bagus atau yang kuat. Iya, betul, Pak Henry. Jadi kalau kita nggak ngikutin, bahkan nggak mempelajari kemajuan zaman, wah jauh lah kita ketinggalan, Pak. Terus terang, Pak, kalau kurang belajar kemarin, Pak, sangat, Pak, untuk engine management system gitu, Pak ya. Jadi memang betul-betul asik, Pak, merakit komponen. Kami kan bikin PWM, udah itu untuk starter injektor, kita bikin semua itu kemarin di Medan, Pak. Menarik. Saya betul, Pak. Kalau saya kurang, Pak. Wah, memang menarik belajar elektronika itu, Pak. Kita nggak ngikuti, nggak nyimak, bahkan nggak mempelajari, udah jauh kita ketinggalan, Pak. Benar sekali ya. Gitu, Pak Henry. Nah, satu lagi pertanyaan saya, Pak Burhan.
Sekarang kan generasi milenial kita ini berbeda dengan generasi kita zaman dulu ya. Baik dari segi apa mereka menyerap pelajaran ya. Iya, Pak. Mereka itu sekarang lebih cenderung berpaku pada gadgetnya gitu ya, Pak. Gimana Pak sekarang metode pembelajaran di SMK supaya generasi-generasi milenial kita ini bisa lebih tertarik gitu dengan dunia otomotif, Pak? Mungkin ada metode-metode khusus, Pak? Atau menggunakan fitur-fitur elektronik atau melalui aplikasi-aplikasi tertentu pembelajarannya, Pak? Ya, sebetulnya gini, Pak. Jadi bicara masalah metode pembelajaran, kalau menurut saya, Pak, praktisi, Pak. Kalau gadget ataupun ya pembantu itulah, Pak, ya, nggak efektif itu, Pak, kalau menurut saya, Pak. Jadi memang kalau untuk kita praktisi itu, Pak, langsung dihadapkan kepada semacam metode pembelajaran PBL gitu, Pak, program based learning gitu, Pak. Jadi kita hadapkan dengan suatu masalah gini, ada trouble gini, nah tolong dianalisa, tolong dipahami, nah gitu, Pak. Jadi kalau melalui gadget saya rasa kurang efektif itu, Pak, kalau untuk kita praktisi, Pak. Maka kalau untuk akademisi atau ya semacam teoritis lah, bisa dipakai, Pak, kalau untuk gadget itu, Pak. Kalau untuk kita praktisi saya kira kurang efektif gitu, Pak. Justru dia harus ke problem. Wah, kita ada trouble nih, gini. Gimana kalau kita kita diskusikan bersama apa masalahnya gitu, Pak. Itu kalau pendapat saya gitu, Pak Henry, ya. Nggak tahu kalau teman-teman atau rekan-rekan yang lain mungkin ada masukan, Pak. Karena begini sih, Pak. Karena generasi-generasi sekarang erat dengan gadget ya. Kalau di tempat saya ya bekerja, sekarang kita bikin satu kurikulum atau materi pelajaran yang bentuknya berupa game ya, Pak. Berupa game, artinya siswa atau peserta itu ditantang untuk menyelesaikan game-game tertentu yang hubungannya dengan otomotif ya. Seperti mereka bermain game pada umumnya ya, mungkin itu salah satu inovasi-inovasi yang mungkin bisa kita pikirkan ke depan ya, karena ya perbedaan pola pikir ya mungkin ya, Pak. Kita dulu untuk belajar itu harus mencari buku referensi ya, buku cetak ya. Generasi sekarang kan udah nggak mau baca buku ya. Mereka mungkin lebih senang di internet atau melihat di video-video YouTube. Nah, harusnya kita harus lebih kreatif ya, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan style atau gaya generasi milenial saat ini, Pak. Ya, jangan sampai mereka pun akhirnya merasa apatis dengan pembelajaran di otomotif yang dilihat terlalu kaku ya kan, atau terlalu menjenuhkan. Ya, kita di UOM dengan Montir Pro Academy juga sedang berusaha merancang pembelajaran secara digital, Pak, melalui website, melalui aplikasi. Karena kendala kita ya kalau di dunia industri ya, teman-teman yang sudah bekerja yang masih butuh meningkatkan skillnya kan kendala waktu dan biaya ya, Pak. Ya, mereka sibuk bekerja, untuk training suatu perusahaan atau ke suatu lembaga pun pasti akan makan waktu dan biaya. Nah, kita berpikir bagaimana sih membuat training yang nggak terlalu memakan waktu dan memakan biaya. Dan saya rasa solusinya adalah berbasis digital tadi. Memang benar Pak Burhan, artinya secara aplikatif sulit ya buat kita yang di dunia praktikal, kalau nggak ketemu bendanya, nggak ngeliat bendanya, untuk memahami 100%. Tapi minimal ada semangat untuk belajar dulu gitu, Pak. Bagus juga itu Pak Henry. Untuk
Ya, pembelajaran digital Pak ya, ya artinya kita butuh juga nih melalui suatu dukungan dari aplikasi dunia. ya. Se- Kita butuh nih dukungan support nih dari Iya Pak. teman-teman seperti Pak Burhan dari dunia pendidikan, kasih input, kasih masukan, kira-kira materi-materi apa sih yang paling diperlukan ya, supaya nanti kita bisa kolaborasi, kita kerjasama dengan teman-teman mewujudkan itu, Pak. Jadi kalau untuk berbasis digital itu bagus juga itu Pak, saya dukung juga, karena ya kalau untuk saat ini anak-anak generasi milenial Pak ya, jadi memang hobi mereka itu ya nggak mau repot-repot lagi Pak, browsing lihat aplikasi. Generasi milenial gitu. Di masa pandemi ini gimana Pak sistem pembelajaran kita di STM Pak? Apakah praktek-prakteknya tetap ada atau gimana Pak? Kalau untuk saat ini, untuk jadwal praktek kita bagi Pak, Oh, gitu. satu biasa 3 kali per minggu, ini kita bagi lagi Pak. Biasa masuk satu kelas kita bagi 2 Pak. Kita bagi 2, Yang pas- jadi jangan berkurang lah ada ya, Pak, kerumunan, jangan rame-rame gitu Pak. Iya, berkurang pasti Pak. Ya agak kasihan ya untuk apa yang angkatan-angkatan baru yang baru-baru masuk ya, harusnya mereka bisa belajar di kelas ya kan, sekarang mungkin secara virtual ya Pak. Iya Pak, Saya nggak secara virtual. ya nggak bisa bayangkan aja kan teman-teman kita yang dari SMP masuk ke STM kelas 1 ya kan, belajar otomotif yang harusnya ngelihat bendanya, ngelihat wujudnya, nih sekarang hanya Iya. mereka-reka melalui virtual ya. Mungkin Pak Wandi ada yang Terbanyak ditanyakan menghayal dengan Pak Henry Pak gitu ya. Benar, benar. Oke, Pak Burhan, saya ingin bertanya nih Pak Burhan sekaligus dengan topik pendidikan. Pak Burhan, dengan adanya UOM ini, Pak Burhan melihat, saya ingin bertanya, apa sih Pak manfaatnya mekanik ini untuk ikut-ikut organisasi gitu loh Pak? Saya ingin tanya ke Bapak itu apa sih manfaat-manfaatnya mekanik mengikuti suatu organisasi, mengikuti pembelajaran digital. Mudah-mudahan dengan jawaban dari Pak Burhan ini bisa mengedukasi mekanik-mekanik agar giat dalam berorganisasi. Karena seperti kita kuliah dulu Pak, kita dulu dikatakan kalau belum masuk organisasi berarti belum kuliah. Kalau zaman dulu kan begitu Pak ya, kita ya. Kalau belum kuliah, kalau belum organisasi kan gitu. Bagaimana tanggapannya Pak Burhan? Ya, terima kasih Pak Swandi. Jadi kalau mekanik nggak ikut berorganisasi atau nggak masuk ke suatu grup atau badan eksekutif gitu Pak, kalau menurut saya jadi dengan masuk suatu organisasi, ikut grup mekanik gitu Pak, kita itu menambah wawasan Pak. Yang kedua ya pergaulan Pak, kita bisa kenal si A, bengkel B, dan teman-teman yang di luar daerah mungkin gitu Pak. Kita bisa sharing Pak, misal kita ketemu satu trouble atau ya ada masalah, kita bisa sharing di grup. Gimana ketemu masalah gini. Nah gitu Pak. Jadi emang kalau waktu mekanik nggak ikut ya saya rasa ya gimana, majulah pemikiran mereka itu Pak. Emang ya tergantung individunya gitu Pak, nggak bisa kita paksain satu sama lainnya Pak. Jadi yang pasti itu menambah wawasan, menambah persaudaraan Pak. Iya.
bisa memecahkan suatu masalah dengan adanya perkumpulan gitu Pak. Itu menurut saya Pak Suwandi. Mudah-mudahan jawaban Pak Burhan ini membuka pola pikir kita, khususnya saya pribadi gitu. Mungkin saya ingin tanya nih Pak kepada Pak Henry, Pak. Ya Pak. Pak Henry, untuk di zaman digital ini, saya ingin mengulas seberapa efektifkah Pak untuk pembelajaran digital nih Pak. Karena memang sekarang ini udah dikalahkan lah APPM, ataupun bahkan jauh sebelumnya di luar negeri itu udah digalakkan pembelajaran virtual sebelum pandemi ini Pak. Sekarang Pak, saya ingin mengulas untuk mengetahui seberapa efektifkah Pak pembelajaran teknik otomotif melalui digital. Artinya kalau dibilang atau ditanyakan seberapa efektif Pak, sebenarnya tergantung individu-individunya ya Pak. Seberapa besar keinginan mereka untuk menguasai bidangnya. Pendidikan itu kan sebenarnya bukan hanya kita mengajarkan sesuatu dari yang nggak tahu menjadi tahu gitu Pak. Pendidikan itu intinya sebenarnya kita bagaimana membangkitkan semangat siswa atau anak didik kita supaya terus mau berpikir dan mau belajar. Ya, artinya ketika seorang siswa, seorang peserta training sudah mempunyai keinginan atau semangat untuk belajar, itu akan lebih mudah ya. Kita sebagai pendidik atau pengajar hanya tinggal mengarahkan saja. Artinya apa lebih mudah Pak? Di dunia di era yang serba digital ini kan sekarang sumber pengetahuan itu melimpah ruah Pak. Melimpah, tinggal hanya keinginan aja. Mau nggak sih? Ya. Pembelajaran secara digital ya kita bilang bisa efektif jika memang siswa itu terus mau belajar gitu. Ya karena apa? Sekarang kita bisa melihat belajar tentang suatu sistem atau teknologi, ada videonya di situ lebih jelas, animasinya lebih bagus dibandingkan zaman kita dulu Pak. Kita belajar dari media 2 dimensi. Ya. Kita ngelihat buku suruh membayangkan bagaimana mesin itu beroperasi gitu. Di zaman sekarang sudah dunia animasi yang begitu canggih, mereka bisa tahu cara kerja mesin seperti apa tanpa harus melihat mesinnya secara langsung gitu. Artinya itu akan sangat efektif jika memang dibarengi keinginan belajar dari setiap individunya. Kalau nggak ada keinginan, yang mau dikasih media seperti apapun ya nggak akan berhasil Pak. Menurut saya itu Pak. Ya. Menarik sekali nih jawaban dari Pak Henry. Jadi kesimpulannya mau digital atau maupun manual atau mau konvensional tergantung daripada individunya si pembelajar tersebut. Ya dikasih secanggih apapun ya kalau memang minat belajarnya ini kurang minat ya mungkin juga kurang didapat. Beda hal dengan zaman dahulu, walaupun masih zaman konvensional kita cari-cari referensi buku di mana-mana. Kalau sekarang ya cari referensi buku udah kata klik buku media apa semua sudah keluar. Jadi sebetulnya lebih dipermudah ya Pak ya. Dengan zaman digital aja tergantung dari efektif atau tidak efektifnya tergantung dari sumber daya manusia itu tersebut. Gimana Pak Burhan? Menurut apa kutipan saya ini? Di era perkembangan pun harus seperti melalui referensi tambahan itu Pak. Ya. Mungkin Pak Burhan kan sebagai tenaga pengajar bisa ya Pak, artinya ngelihat bisa membedakan siswa-siswanya gitu. Artinya siswa-siswa yang memang keinginan belajarnya kuat akan lebih mudah diarahkan ya Pak. Artinya tinggal dikasih materi, dikasih penjelasan sedikit, mereka akan terus mencari dibandingkan dengan memang siswa yang sulit bukan minatnya di situ gitu ya Pak. Benar nggak kira-kira Pak? Iya betul Pak Henry. Jadi emang ada beberapa siswa itu
yang betul-betul ya mencari Pak. Bahkan pada saat kita yang diserang itu Pak. Nah, Pak Burhan gimana nih materi kasih ini yang Bapak masukkan di Google Classroom? Ada yang mau saya tanyakan bahkan lebih mendetil lagi gitu Pak. Ya memang ada beberapa siswa yang setanya gitu Pak. Memang bagus itu Pak. Jadi dia mereka itu bisa kelihatan mana yang betul-betul mengikuti, mana yang betul-betul minat di bidang itu bisa kelihatan gitu Pak. Ya karena saya pernah pengalaman Pak. Artinya ketika seseorang atau seorang teknisi masuk ke ruang training, kita akan bisa melihat ya auranya. Ya. Apakah emang dia itu bekerja bidang yang diminati? Kan ada juga orang yang masuk ke dunia yang terpaksa gitu, nggak ada pilihan lain gitu kan. Nah, orang-orang seperti itu atau teknisi seperti itu akan sulit berkembang gitu. Karena apa? Ya dia akan melakukan apa yang standar-standar aja gitu. Beda dengan emang yang teknisi yang passionnya di otomotif gitu. Dia akan sangat kritis, dia akan terus bertanya, dia akan terus mengejar, dan dia akan terus belajar. Dan biasanya pasti dia akan lebih berhasil gitu. Pak Burhan, saya ada satu pertanyaan mungkin Pak. Ya gimana Pak Hendro? Pak? Pertanyaan saya satu Pak. Pak Burhan betah jadi guru Pak? Iya. Ya, alhamdulillah Pak, betah Pak. Nggak tertarik Pak kembali ke... Lebih enak berbagi ilmu gitu Pak Henry. Tapi secara materi gimana nih Pak? Ya nggak jauh-jauh beda Pak. Kalau baru-baru berbagi ilmu dulu kerasa Pak. Kenapa saya tanya seperti itu Pak? Karena terus terang saya berterima kasih nih ada orang-orang seperti Pak Burhan ya, artinya yang sudah merasakan di dunia industri seperti apa, kemudian menceburkan diri ke dunia pendidikan yang kalau dibilang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya. Artinya dengan kemampuan Pak Burhan, dengan skill Pak Burhan, dengan jaringan Pak Burhan, kalau Pak Burhan menjadi fokus seorang pengusaha, mungkin secara materi akan lebih jauh dari kondisi sekarang ya. Artinya saya salut Pak dengan orang yang mempunyai prinsip-prinsip seperti itu, yang artinya mau fokus di dunia pendidikan. Nggak semua orang mempunyai kesempatan di situ dan nggak semua orang pun mau seperti itu Pak. Ya kalau saya pribadi apain mendingan di dunia praktisi aja gitu. Iya. Ya, kalau baru-baru dulu kita Pak. Ya. Gitu ya Pak. Sekarang udah jatuh cinta ya, udah bisa kalahin hati ya. Karena mengajar itu passion ya Pak, bener ya Pak? Kita mengajar. Iya, betul Pak. Nggak semua orang punya passion di situ. Sepintar apapun orang, kalau passionnya nggak mengajar ya akan sulit ya. Mungkin hanya akan menjadi guru yang standar-standar aja ya kan, yang sekadar kasih materi, pulang. Anak muridnya mau jadi apa ya terserah gitu. Yang penting kewajiban dia menyampaikan materi udah selesai. Tapi kalau guru-guru yang ada passion di situ, mereka pasti akan sangat senang atau sangat berusaha supaya murid-muridnya itu jauh lebih berhasil dari dia sekarang. Bukan begitu Pak Burhan? Iya betul Pak. Jadi kalau ya moral Pak bagi kita Pak, kalau begitu kasih materi udah dialin, nggak diarahkan atau nggak dikasih plus ya, karena kita belajar di sekolah dulu gimana ya, diajarkan oleh guru-guru yang berkualitas dulu gimana gitu Pak. Oke, jadi saya ucapkan nih terima kasih Pak Burhan atas waktunya ya.
kita bincang-bincang menarik ya. Saya mungkin juga jadi motivasi buat rekan-rekan di dunia otomotif, Pak Burhan, yang basicnya sama sama dengan kita. Dia Iya. juga dari STM, kemudian mengawali Iya. karirnya juga dari seorang helper, ya kemudian dengan gigi dia berusaha sekarang berada di dunia pendidikan, walaupun dikatakan tadi secara materi mungkin nggak berlimpah, tapi mungkin Pak Burhan mempunyai kepuasan batin di sana, memberikan atau berbagi ilmu, memajukan dunia pendidikan kita. Kita ucapkan terima kasih, masih ada orang-orang seperti Pak Burhan ya di dunia pendidikan kita, bagaimana supaya teknisi junior kita mempunyai skill yang bagus, dididik oleh guru-guru yang memang kompeten. Jadi secara pribadi saya ucapkan terima kasih buat Pak Burhan ya. Mungkin lain kali Pak, lain waktu kita bisa diskusi lebih banyak lagi tentang dunia otomotif. Tujuan kita cuma satu Pak, bagaimana profesi dunia otomotif ini khususnya bengkel umum dapat dipandang di masyarakat itu. Karena image dunia bengkel umum yang bisa dikatakan masih buruk ya dalam tanda kutip. Nah, dengan adanya acara-acara gini, sosialisasi seperti ini, kita harapkan teman-teman di dunia bengkel umum pun termotivasi untuk lebih baik lagi. Mungkin dari saya cukup sekian Pak. Pak Wandi, silakan. Mungkin Pak Burhan, ya Pak Burhan ada lagi yang mau ditanggapi? Saya sedikit Mungkin Pak, sedikit pesan dan aja Pak. pesan Saya Pak. minta kata kutipan. Pak Burhan, saya minta kata kutipan tentang sebuah organisasi nih Pak, buat motivasi nih kita bersama nih. Protes. Terima kasih Pak Swandi. Jadi sekedar satukan bagi rekan-rekan mekanik, rekan-rekan seprofesi, khususnya UOM Teknik. Ya, saat ini perkembangan teknologi sudah jauh. Banyak-banyaklah belajar, ikuti zaman, ikuti perkembangan teknologi. Bila perlu mencari referensi, jangan dari satu buku, jangan dari satu orang, jangan dari satu sumber. Jadi bisa dapatkan berbagai macam sumber, bahkan termasuk ya seperti yang udah dibentuk trainer virtual ataupun di blog, link, dan berbagai macam yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan seperti Pak Henry dan Pak Swandi. Ya, saya kira gitu aja Pak. Ya, sekedar saran masukan untuk rekan-rekan mekanik yang tergabung di UOM Teknik khususnya gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Huta Barat, juga kepada Bapak Insinyur Burhan Yuliansa. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga dari Ramatama ini mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Satu kutipan dari mekanik pertama kali di Indonesia yang saya baca dari Wikipedia. Beliau bernama Adolf Aziz. Beliau dari Belanda, mekanik pertama di Indonesia, mengatakan mekanik tidak ada yang pintar, namun tiada yang berhenti untuk belajar. Selamat siang, salam mekanik, salam bersatu, kita bisa. Selamat siang. Terima kasih Pak Burhan. Terima kasih Pak Burhan. Selamat siang, terima kasih Pak Henry, Pak Swandi.